apa ya, di tahun berapa, 19 berapa tuh, di sebuah kampus itu masih ada pertanyaan, perempuan itu manusia atau bukan? Ini sekarang saya hari ini sedang menggeluti empat peran gitu ya, sebagai istri gitu ya, sebagai ibu, sebagai mahasiswi, kemudian sebagai pengajar juga. Kehidupan antara laki-laki dengan perempuan harmonis, bukan setara. Kalau setara sama, Neng. Setara itu sama, iya. Gitu. Kalau misalnya setara itu sama. Tapi kalau Islam itu bukan menuntut kesetaraan, tapi adil. PR-nya adalah ketika kita belajar konsep wanita dalam Islam, berarti kita harus menjadi modelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di rubrik Soul Story of Unstoppable Ladies bersama saya Lutfiatul Azizah yang akan memandu Cinta Quran Center, sahabat Cinta Quran Center sekalian dalam beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah telah bersama kami seorang pengajar mata kuliah kemuslimahan di Cinta Quran Center, dan beliau ini adalah seorang pengamat perempuan yang sangat tertarik dengan isu-isu perempuan. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sedang berusaha terus menjadi baik. Masya Allah. Ya Ustazah agar lebih santai mungkin bisa sambil siap. Makasih banyak. Nah, mungkin Ustazah bisa perkenalkan dulu kepada sahabat Cinta Quran Center karena mungkin beberapa belum kenal dengan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran sekalian, perkenalkan, nama saya Rizky Utami Handayani. Saya mengajar di Cinta Quran Center, mengampu mata kuliah kemuslimahan. Mungkin tidak semua lembaga itu ada mata kuliah ini gitu ya. Apa sih, ngapain gitu? Mata kuliah ini tuh sebetulnya membahas terkait dengan bagaimana menyiapkan seorang muslimah itu menjadi ibu. Tapi bukan hanya ibu biasa gitu ya, tapi ibu yang memiliki pemikiran yang islami banget. Kayak gitu. Alhamdulillah saya mengampu mata kuliah itu, dan memang ya tadi gitu ya. Ya kalau disebut pengamat sih terlalu gimana gitu ya. Tapi ya karena kita adalah perempuan gitu ya. Jadi tentu perlu mendalami gitu ya, bagaimana sih perempuan itu dan kita tuh harus kayak gimana gitu. Nah, itu tuh senang aja gitu untuk membahas tentang pelajar atau gimana sih sebetulnya perempuan itu harusnya gimana gitu ya, senang aja. Mungkin kalau disebut pengamat tuh kayak gimana ya, tapi oke lah. Mempelajari tentang seluk-beluk perempuan mungkin. Karena gitu mungkin ya. Ustazah dosen kemuslimahan ya Ustazah, jadi semuanya berguru tentang perempuan. Nah, iya kan kemuslimahan kan. Jadi ya, ya bahasnya muslim, perempuan, wanita. Karena kemuslimahan ya Ustazah berarti kan bahas tentang seputar kemuslimahan atau perempuan yang beragama Islam ya tentunya. Nah, terkait perempuan ya Ustazah punya pandangan khusus nggak tentang apa itu perempuan gitu? Perempuan, kata lainnya apa? Wanita. Apalagi? Puan. Bahasa Inggrisnya apa? Banyak, ada bahasa Inggris. Bahasa Jawa apa perempuan? Wanita ya. Wanita juga? Wadon Ustazah. Wadon, ya. Oke. Kalau di Sunda itu, saya orang Sunda, jadi wanita itu istri. Kalau di bahasa Indonesia kan istri tuh seseorang yang udah menikah gitu ya. Nah, kalau di Sunda itu bisa jadi istri gitu. Istri pameget, laki-laki atau perempuan? Gitu. Oh, kosakata baru Ustazah. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tentang perempuan itu sebetulnya luar biasa. Ya, laki-laki juga sama luar biasa gitu ya. Kedua makhluk yang Allah ciptakan ini luar biasa dua-duanya. Karena yang ditanyakan tadi tentang perempuan itu luar biasa ya. Kita gitu ya, perempuan. Misalnya nih sekarang saya hari ini sedang menggeluti empat peran gitu ya. Sebagai istri gitu ya, sebagai ibu, sebagai mahasiswi, kemudian sebagai pengajar juga. Dan itu tuh luar biasa gitu ya. Peran-peran itu tuh luar biasa dilakukan oleh seorang perempuan. Begitu juga ya laki-laki, ada perannya juga gitu ya. Jadi perempuan itu ya luar biasa karena darinya
generasi lahir gitu ya, darinya juga masyarakat itu lahir, maka ya sekeren itulah. Gitu. Berarti berperan luar biasa gitu ya. Iya, sama-sama berperan sebenarnya, bukan hanya perempuan aja, tapi ya laki-laki juga berperan dengan perannya, perempuan juga sama berperan. Jadi sama-sama hebat sebenarnya. Berarti ada peran di masyarakat dan juga karena Ustazah kan tadi merangkap 4 ya Ustazah, luar biasa. 4 peran dalam satu ini ya, beban gitu Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah kalau di dalam Islam itu ada konsep ataupun pandangan gitu terkait dengan perempuan? Sebenarnya pasti ada. Karena kan Islam itu adalah sebuah agama sebuah din, agama yang dia sempurna gitu ya. Jadi teman-teman harus paham itu bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Kalau mengatur seluruh aspek kehidupan berarti termasuk wanita. Perempuan itu pasti ada konsep khususnya di dalam Islam. Nah jadi ada ciri khas tertentu ketika Islam memandang wanita, maka itu akan berbeda dengan peradaban atau dengan agama yang lain mungkin gitu. Jadi akan ada bedanya karena Islam itu khas, agama yang menghasilkan sebuah peradaban, maka dalam sebuah peradaban itu pasti ada perempuannya kan gitu ya. Nah, itu gimana Islam memandang itu akan berbeda dengan bagaimana Islam memandang, bagaimana Islam memperlakukan, bagaimana Islam kemudian menghukumi perempuan itu harus bagaimana, itu pasti berbeda dengan pemahaman-pemahaman lain gitu. Nah, Islam itu kan agama yang melahirkan peradaban. Peradaban yang terbentang luas diawali dari turunnya risalah Rasulullah SAW gitu ya, hingga sebetulnya hari ini. Harusnya. Hari ini kan umat Islam masih hidup kan gitu. Iya, namun memang hari ini peradaban yang berjaya itu bukanlah peradaban Islam, begitu kan. Nah, tapi kita bahas Islamnya dulu nih. Nah, Islam itu punya cara pandang khusus tentang wanita gitu. Jadi wanita itu adalah seseorang gitu ya, manusia yang dia punya ciri khas tertentu, gitu ya, punya rahim untuk tadi aktivitas reproduksinya, kemudian punya payudara untuk menyusui anak-anaknya begitu ya. Nah, itu kan Allah ciptakan dengan biologis tertentu yang berbeda dengan laki-laki, maka tentu Islam memiliki pandangan yang berbeda antara peran laki-laki dengan peran perempuan. Itu karena kan bentuknya aja udah beda, otomatis pasti beda. Perannya juga berbeda gitu. Nah, jadi Islam ini menegaskan bahwa peran perempuan, peran utamanya adalah ummu, ibu, warobatul bait, dan pengatur rumah tangga gitu ya. Jadi perempuan itu ummu warobatul bait. Nah, tapi selain itu, selain dia memang ibu gitu ya, kemudian dia pengatur rumah tangga, tapi Islam pun memperkenankan untuk para wanita ini berkiprah sesuai, tapi tetap sesuai dengan fitrahnya dia sebagai ummu warobatul bait tadi. Ummu warobatul bait. Dan dalam Islam ada konsep qawamah kan gitu ya, kepemimpinan. Nah, di dalam Islam itu laki-laki adalah pemimpinnya kaum perempuan. Gitu. Dipimpin. Iya, jadi perempuan itu dipimpin. Karena tidak mungkin laki-laki dan perempuan dua-duanya kalau jadi pemimpin, siapa yang dipimpin gitu. Jadi Allah menetapkan bahwa yang jadi pemimpinnya adalah laki-laki gitu. Kemudian perempuan mesti taat kepada laki-laki kepada hal-hal yang memang diharuskan secara syariat. Jadi kan syariat itu tuh ngasih apa aja yang perempuan itu harus dipimpin oleh laki-laki dan dalam hal apa saja. Karena ada satu sisi di mana perempuan itu juga boleh jadi pemimpin. Oh gitu saja. Iya, boleh jadi pemimpin tapi dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya kan dia pemimpin di rumahnya untuk anak-anaknya gitu ya. Kemudian menjadi pemimpin sebuah lembaga gitu ya, yang karena perempuan itu memang punya otoritas ilmu di situ. Dia bisa gitu. Tapi kalau di rumah tangga sudah ditetapkan kan bahwa laki-laki itu sebagai qawamnya. Maka ketika misalnya seorang perempuan itu di luar, misalnya menjadi direktur rumah sakit misalnya, tapi ya ketika dia di rumah, dia tetap dipimpin. Tetap qawamnya adalah laki-laki itu sendiri. Nah, kemudian tadi peran ibu ini di dalam Islam itu luar biasa. Jadi peran ibu ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam Islam gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa sebelum risalah Rasulullah SAW itu ada, kondisi wanita gimana?
Kita kan bisa lihat perbedaannya. Gimana sih perbedaannya? Sebelum Islam datang, kondisi khususnya di Arab Jahiliyah nih gimana? Kemudian peradaban Romawi dan Persia ketika itu kan menjadi peradaban yang menguasai lah ketika itu gitu ya. Nah, Arab Jahiliyah gimana? Nah, gimana tuh? Kan gambarannya yang paling sadis adalah ketika bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Mungkin dulu belum ada aborsi ya, lahir dulu gitu, belum ada tuh mungkin. Belum ada teknologi. Iya. Jadi dia lahir dulu, ketika tahu perempuan dikuburlah hidup-hidup tuh kebayang gak sih? Masih baru lahir, bayi unyuk gitu ya. Terus dimasukin ke dalam liang kubur gitu ya, sama bapaknya sendiri gitu. Karena apa? Malu. Bahkan saya berpikir gini, gimana ya nalar berpikirnya orang Arab Jahiliyah ketika itu kok bisa? Padahal kan kalau semua anak wanita itu seperti itu kan, terus siapa dong yang menggantikan laki-laki? Ntar siapa? Iya kan, padahal kan dia juga punya istri ya, dia juga punya anak gitu. Dia juga punya istri gitu ya, dan anak-anak ini kan nanti bakal besar, bakal jadi istri-istri juga. Tapi kok dibunuh gimana? Nalar berpikirnya sampai seperti itu. Makanya kenapa disebut jahiliyah kan gitu. Nah, tapi setelah Islam datang, sebetulnya banyak lagi tuh yang lainnya lah, entah itu dia wanita itu bisa diwariskan. Kan yang warisan mah biasanya benda ya, tanah, emas gitu. Tapi ini masih perempuan tuh bisa diwariskan kalau dulu. Berarti dikasih ke orang gitu saja. Iya, dikasih kepada anak dari istri lain. Anak dari berarti gitu. Ibunya harusnya kan. Iya, itu kan ibu tapi bisa diwariskan. Jadi sama seperti benda, berarti bisa diwariskan ketika suaminya meninggal nih. Si istri yang janda ini tuh bisa diwariskan. Jadi dia menjadi kayak benda gitu. Itu kan kebayang posisi perempuan tuh seperti itu. Bahkan dia tidak memiliki hak waris, malah dianya sendiri yang yang diwariskan gitu. Warisnya itu. Iya. Nah, itu kan enggak banget gitu. Tapi kan setelah Islam datang, Masya Allah luar biasa, sebetulnya banyak gitu ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari lisannya yang mulia, kemudian ayat Al-Quran juga gitu. Kalau boleh saya kutip sih 2 aja tuh udah menggambarkan keren banget gitu ya. Bahwa Rasulullah itu kan pernah bilang bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu kan surga. Surga itu kan sesuatu yang kita inginkan. Di bawah kakinya loh gitu. Di bawah kaki, nggak di bawah tangan ya, gitu. Iya. Kaki itu kan injek ya. Konotasi kaki itu kan di bawah. Bahkan surga aja di bawah kakinya. Itu kan berarti menggambarkan bahwa kemuliaan itu, kebayang gak sih? Itu kan ungkapan ya. Ungkapan yang tidak sebenarnya kan gitu. Itu kan kecerdasan lisan yang mulia Rasulullah SAW mengungkapkan dengan ungkapan indah seperti itu. Kemudian ada juga yang beliau pernah bilang bahwasannya dunia ini perhiasan gitu ya. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Coba dunia gitu ya. Dunia yang paling gitu baik, yang paling kerennya itu perempuan gitu. Nggak disebutin laki-laki kan gitu. Dan banyak lagi lah gitu. Jadi setelah Islam datang, derajat kaum perempuan itu ya naik gitu ya. Dimuliakan, ditinggikan dengan statusnya sebagai istri. Bahkan mungkin Lutfi pernah dengar bahwa istri yang solihah itu bisa masuk ke semua pintu surga gitu. Nah gitu kan, bisa milih katanya lewat pintu mana aja gitu ya yang dia inginkan. Itu kan berarti menggambarkan bahwa Islam tuh tidak menomorduakan perempuan gitu. Jadi sekeren itu gitu ya. Jadi dia punya peran utama tapi dia juga bisa berkiprah di luar. Nah, ini kita bisa lihat gambaran nyatanya perempuan-perempuan dalam konsep Islam tuh kayak gimana. Itu kita bisa lihat contohnya banyak yang gak akan habis nih podcast kita kalau disebutin semuanya gitu. Misalnya dari istrinya Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah itu kan bukan hanya sebagai istri tapi beliau itu seorang cerdik cendekia, seorang kalau sekarang mungkin bisa dikatakan apa ya? Ya tadi ilmuwan gitu ya. Cendekiawan gitulah ya. Jadi beliau itu kan menguasai berbagai macam bidang keilmuan kan, bahkan menjadi rujukan para sahabat ketika ingin bertanya tentang perihal agama. Siapa beliau Ustazah? Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW. Itu kan beliau juga pakar di bidang pengobatan. Jadi bukan hanya sekadar tadi beliau pengetahuan Islam, thaqafah Islam saja, tapi beliau juga menguasai ilmu pengobatan. Itu istrinya Rasulullah, salah satu contoh. Kemudian di era-era berikutnya juga perempuan itu kan tuduhannya kan
tuduhannya bahwa Islam itu mengekang perempuan. Iya, Kayak dikekang, ditaruh di rumah aja gitu, ngurusin anak aja ngurusin gitu, anak sama ada di bawah ketiak suami, kasarnya kan ada yang bilang gitu. Tapi ternyata Islam tuh nggak gitu. Meskipun peran utamanya dia memang di rumah, tapi dia berkontribusi karena ada di dalam sejarah Islam gitu. Bahkan kayak nama-namanya seperti Fatimah Al-Fihri yang beliau digadang-gadang sebagai tokoh pencetus universitas pertama di dunia bahkan. Itu kan keren, perempuan gitu ya. Fatimah Al-Fihri, kemudian ada Maryam Al-Astrulabi, beliau itu membuat alat, mungkin cikal bakalnya GPS GPS. Cikal bakalnya tuh dari alat bernama astrolab. Ayahnya Maryam Al-Astrolabi ini seorang pencipta astrolab juga. Berarti nurun gitu sih. Iya, keilmuannya beliau belajar dari ayah, tapi bisa menyempurnakan lagi astrolab yang lebih keren lagi lah gitu. Nah kemudian ada lagi Lubna Al-Qurtubiyah. Al-Qurtubiyah itu di Spanyol berarti ya, Cordoba. Itu beliau adalah seorang pustakawan, ahli dalam menulis gitu. Dan masih banyak lagi, bahkan di Kekhilafahan Turki Utsmani itu perempuan-perempuan sudah banyak yang jadi dokter. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Eropa, mereka di abad pertengahan itu boro-boro masalah pendidikan gitu. Bahkan perempuan belajar aja tuh ya kenapa buat apa belajar kan gitu. Nah, sedangkan di peradaban Islam tuh dokter-dokter perempuan, mereka memberikan pengobatan gitu ya di rumah sakit negara, bahkan mereka ada juga yang kemudian dipanggil gitu ya untuk menjadi dokter pribadi. Itu tuh sekeren itu. Berarti itu menggambarkan bahwa perempuan di dalam Islam itu adalah perempuan-perempuan yang keren, perempuan yang terdidik gitu. Masya Allah. Perempuan yang terdidik, bukan hanya tadi di rumah lantas dia nggak belajar, tapi mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan apa? Dengan ilmu. Itu gambarannya, seindah itu. Panjang ya Ustazah ternyata pandangan perempuan di dalam Islam itu. Makanya sahabat Cinta Quran Center ini mungkin hal yang baru bagi saya dan juga sahabat yang di rumah terkait pandangan ternyata Islam tuh mikirnya memandang perempuan itu nggak cuman seputar sumur, dapur dan kasur, tapi ternyata punya peran besar di domestik dan juga di ranah publik gitu ya Ustazah. Nah luar biasa. Cuman gini Ustazah, kalau misalnya dipikir-pikir Ustazah, kan Islam itu telah memuliakan perempuan ya Ustazah dengan sedemikian rupa, sebejibun prestasi gitu. Hanya saja kalau kita lihat hari ini itu kan banyak ya Ustazah fenomena perempuan yang dia itu ya sudah terdoktrin harus di rumah, sumur, kasur, itu jadi bagian mereka gitu. Dan ada juga yang dia itu mikirnya ya udah saya bebas gitu. Kayak ada yang inferior sama ada yang superior gitu Ustazah. Nah itu karena apa Ustazah kira-kira? Sebetulnya sekarang gitu ya, hari ini tuh banyak berkembang pemikiran-pemikiran baru gitu ya dalam memandang perempuan. Kan kalau Islam tadi udah punya konsep gini nih gitu ya. Islam tuh udah punya konsep begini dan hasilnya ada. Kita bisa tengok lagi di sejarah, makanya harus suka sama sejarah gitu ya. Jadi Cinta Quran Center juga harus baca sejarah ya. Karena kalau nggak baca kan atau nggak dengar misalnya kan kita nggak akan tahu lembaran-lembaran sejarah itu. Jadi kalau Islam tuh punya konsep yang khas, terus hasil produk Islamnya juga udah ada gitu ya di peradaban emas Islam gitu. Nah kemudian hari ini kalau kita misalnya lihat hari ini banyak pemikiran yang berkembang terkait dengan perempuan. Kalau Islam tadi A, ternyata sekarang tuh nggak gitu. Tadi kan kata berubah gitu berarti ya. Ada kondisi di mana perempuan itu tidak sejahtera. Di satu sisi misalnya ada yang terpuruk gitu. Tidak bisa sekolah gitu ya, kemudian ya pokoknya memang menjadi korban kekerasan seksual misalnya, tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses kesehatan misalnya gitu ya. Tapi di satu sisi ada juga kemudian orang-orang yang dari perempuan itu yang merasa bahkan ini mikirnya tuh kayak karena kita tuh ditindas ya udah berarti kita bisa dong jadi independent woman. Itu pasti disebutnya alpha female ya. Itu terus jadi ngerasa kita bisa kok daripada laki-laki gitu. Jadi menggaung-gaungkan equality atau kesetaraan, kesamaan. Kok bisa sih laki-laki gitu, perempuan juga bisa dong kayak gitu. Jadi equality, kesetaraan yang mereka inginkan dengan laki-laki gitu. Nah dari situ tuh kita kalau disederhanakan sekarang tuh ada yang disebut dengan paham feminisme gitu. Jadi awalnya sih
perempuan-perempuan ini tuh bukan perempuan Islam ya. Jadi beda sejarahnya. Gimana Jadi kalau Islam kan tadi gitu, nggak punya sejarah buruknya perempuan itu di era zaman jahiliyah. Di era Islamnya, Masya Allah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di era peradaban lain atau kita sebut lah ya peradaban Barat, ternyata perempuan tuh nggak gitu. Perempuan itu ternyata tidak sedimuliakan itu gitu. Bahkan apa ya, di tahun berapa 19 berapa tuh di sebuah kampus itu masih ada pertanyaan, perempuan itu manusia atau bukan? Oh, itu ya Ustazah yang Coba. pertanyaan, emang perempuan siapa gitu Iya. ya? Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa perempuan itu defeknya laki-laki. Jadi laki-laki yang rusak jadi perempuan. Oh, berarti manusia cacat ya Iya. Ustazah? Ya Jadi Allah. manusia itu sebetulnya laki-laki, dan ketika itu defek, kalau defek itu apa sih, baju biasanya defek sel katanya gitu ya. Yang iya cacat Ustazah, Iya. ada beberapa yang cacat. Ada yang enggak sempurna, maka perempuan itu ya seperti itu gitu. Bahkan perempuan itu dipandang tidak memiliki intelektualitas gitu. Jadi apa namanya? Ya tadi perempuan itu pokoknya emang nggak banget lah gitu. Ya gimana ceritanya coba, orang masih ada nanya perempuan itu manusia atau bukan. Itu di peradaban Barat. Nah, ya, itu Ustazah? kan bisa lahir pertanyaan itu aja berarti belum clear. Belum clear tentang pandangan perempuan menurut mereka. Nah, makanya kan wajar para perempuan di sana menginginkan sebuah perubahan, ada pergerakan movement. Mereka bergerak, gak bisa dong diginiin gitu kan. Ya itu kan manusia itu ya ingin menjadi lebih baik kan gitu ya. Nah, mereka berjuang menyerukan perbaikan kondisi gitu ya, tapi kalau disingkat nih gitu, di shortcut nih dari kesana, tapi sayangnya ternyata yang dulu hanya hak-hak dasar, tapi sekarang tuh udah malah jadi kemana-mana akhirnya. Kebablasan gitu ya. Iya, kalau misalnya mau diiniin tuh ke intersexuality gitu. Jadi bahkan gerakan feminis itu yang dari Barat ini diadopsi oleh kaum muslimin gitu ya, diadopsi oleh kaum muslimin, padahal kaum muslimin tuh nggak ada sejarah buruk tentang pandangan Islam terhadap wanita. Tapi mereka mengambil itu gitu. Gitu. Jadi dari sini tuh tadi feminis ide dari Barat ini tuh diambil oleh kaum muslimin. Ada juga yang memang ya tadi diusung oleh mereka peradaban Barat tadi gitu ya. Kemudian mereka hingga yang terbaru ini kan isunya isu intersexuality gitu ya. Intersex itu apa? Jadi mereka itu menggabungkan orang-orang yang tertindas termasuk wanita, termasuk nanti sama LGBT, kalangan LGBT, kulit hitam, perempuan. Kesetaraan iya, jadi mereka tuh, kita tuh orang-orang tertindas loh, sama-sama tertindas. Perempuan, orang yang tadi LGBT, orang kulit hitam, mereka itu adalah orang-orang yang tertindas seperti itu. Jadi perjuangannya bahkan kalau yang feminis radikal itu ya udah kita nggak butuh laki-laki. Jadi udah jadi lesbi aja. Ya Allah, iya. Gitu. Karena kan perempuan bisa, kita kan punya rahim. Kita bisa menghasilkan sebuah peradaban sebetulnya tanpa ada laki-laki gitu ya, misalnya dengan cara apa gitu ya. Tapi kan kita yang punya rahimnya, kita yang melahirkan generasinya. Nah, itu yang pemikiran-pemikiran yang berkembang. Nah, dari feminis ini nanti banyak derivatnya atau apa sih namanya? Turunannya. Ya, turunan-turunannya. Misalnya tentang isu otoritas tubuh perempuan. Nanti kaitannya ke isu aborsi, kaitannya dengan seksualitas perempuan itu ya udah terserah saya. Atau misalnya ke berpakaian terserah saya mau terbuka, gitu. mau tertutup terserah gitu. Itu kan Nanti tubuh saya. Otoritas tubuh gitu ya. Nanti lagi banyak isu-isu lain lah. Tadi isu yang tadi pokoknya intinya harus sama aja laki-laki sama perempuan. Padahal kan Islam itu sudah memberikan konsep yang laki-laki begini, perempuan begini. Nah, jadi permasalahan-permasalahan itu ada sekarang. Makanya kan itu jadi problem gitu. Kenapa jadi problem? Karena ketika perempuan itu merasa bahwa hak tubuhnya ada di dia, maka ya terserah dia. Efeknya kemana, Neng? Efeknya itu, Lutfi, jadinya kan kalau ya terserah saya mau hamil atau enggak ya terserah saya. Nanti
nantinya kemana? Ke angka pernikahan menurun, angka kehamilan menurun. Sedangkan kan generasi ini harus terus ada gitu. Jadi masalah-masalah lanjutnya. Ya, gitu jadi nanti ke wifehood gitu ya, kemudian child free yang lagi rame tuh gitu. Nah itu nanti terus ada dampaknya gitu dari perempuan yang ternyata konsepnya tidak sesuai dengan Islam. Jadi dia ya tadi. Berarti banyak banget ya Ustazah hal-hal yang mendistraksi kondisi yang seharusnya ideal gitu dari perempuan itu sendiri. Dan parahnya Islam itu dituduh justru ajaran-ajarannya itu misoginis disebutnya, apalagi tuh. Misoginis itu katanya ini benci perempuan. Oh, menganggap perempuan tuh direndahkan. Iya, gitu. jadi ajaran-ajaran Islam itu katanya ada yang tidak pro perempuan gitu. Bahkan yang jahatnya itu gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ahli tafsir itu kan banyak laki-laki ya. Iya, hampir semua laki-laki ahli tafsir. Setahu saya ulama tafsir itu kan laki-laki. Nah, mereka bilang gini. Kan ulama tuh banyaknya laki-laki, otomatis ketika dia mentafsirkan pasti menurut pandangan laki-laki. Maka perlu Al-Qur'an itu perlu direaktualisasi, perlu ditafsirkan ulang gitu ya, ribet amat. Ditafsirkan ulang gitu sesuai dengan pandangan perempuan. Bahkan ada tokoh yang namanya Ibu Aminah Wadud yang membuat ya Al-Qur'an itu gimana sih dalam versi perempuan. Tapi anehnya menggunakan kaidah dari mana? Dari barat, menggunakan metodologi tafsir hermeneutik. Kayaknya kalau ngebahas di sini nggak akan cukup. Apa itu hermeneutik? Harus belajar lagi, harus baca lagi gitu. Ya, ternyata gini ya Ustazah, pandangan tentang Islam udah sekompleks itu, dan ternyata permasalahan yang ada hari ini juga sekompleks itu. Iya, karena tadi kaum Islam kita yang sudah punya konsep Islam ternyata ikut-ikutan juga dan mengikuti pemikiran-pemikiran yang mereka gencarkan. Gitu iya, makanya kan produknya gimana? Produknya berbeda dengan yang dihasilkan sama peradaban Islam. Jadi produknya adalah perempuan-perempuan jenis baru. Wah, perempuan-perempuan jenis baru ini highlight nih. Perempuan jenis baru yang enggak Islami gitu, yang berpikirnya, bertindaknya, berperilakunya tuh enggak menjadikan Islam, atau misalnya ya berdasarkan Islam tapi Islamnya yang udah di otak-atik oleh kontaminasi gitu ya. Islam yang pemikiran Islam yang sudah terkontaminasi oleh peradaban Barat. Makanya Syekh Naqib Al-Athos itu dalam bukunya Islam dan Sekulerisme gitu ya, beliau mengatakan bahwa peradaban yang kalah itu akan mengikuti peradaban yang menang. Ya. Karena memang pemikiran itu udah terlanjur tersebar di kalangan masyarakat dan terutama wanita ya Ustazah. Mungkin saya dan sahabat cinta Quran di rumah itu penasaran Ustazah, apa yang menjadi persoalan gitu dari pemikiran-pemikiran ini gitu, dan seberapa berdampaknya bagi wanita gitu Ustazah. Persoalannya pasti karena mereka mengkonstruk ulang, mendekonstruksi bangunan Islam. Bangunan Islam kan udah kokoh ini kita. Ini kokoh kan? Pek gitu, udah kokoh nih gitu. Tapi dirubuhkan ulang, dibangunin lagi konsep baru yang berbeda dengan konsep Islam yang sebenarnya. Yang bisa jadi bangunan baru ini nggak sekokoh yang sebelumnya. Iya, gitu, pasti gak kokoh. Karena kan Islam itu kokoh dengan akidahnya, dengan Islamnya itu. Kalau Islam dibangun dengan konstruk yang berdasarkan Barat, tentu saja Islam apa ini? Jadi kesini Islam beneran ya, ya Islam kayak gimana gitu? Islam yang seperti apa gitu? Karena banyak dari syariat Islam yang sudah akhirnya berubah. Misal, contoh kalau ini kita lihat dari feminis Muslim ya, karena kan orang-orang feminis itu ada juga yang Muslim. Misalnya nih, perempuan itu hak waris itu kan 1:2 misalnya gitu ya. Nah itu tuh mereka berpendapat bahwa oh enggak kok sama gitu. Atau misalnya perempuan itu punya masa idah, kok laki-laki enggak ya? Mereka bilang ya udah laki-laki juga ada masa idahnya gitu. Atau apalagi tuh yang pengen setara, perempuan juga bisa jadi wali. Perempuan itu bisa jadi imam sholat yang makmumnya laki-laki. Itu kan sudah terjadi. Nah itu kan berarti ada perubahan dalam hukum-hukum Islam yang sudah ajeg, yang sudah kokoh berdasarkan otoritas para ulama. Kita sudah, kan Islam itu dibangun oleh otoritas ilmu ya.
otoritas ilmu gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil ilmu Islam itu harus kepada orang yang memiliki otoritas. Yang ya kalau tafsir berarti kepada ulama tafsir. Seperti itu. Jadi ini bermasalah karena harusnya orang Islam itu mengambil pemikiran Islam, tapi dia mengambil dari yang lain. Iya, mengambil dari yang lain. Hingga akhirnya yang terjadi adalah ya berbagai macam persoalan ini yang terkait dengan perempuan khususnya, dan ternyata bukan hanya perempuan nanti yang bermasalah, tapi masyarakat kaum muslimin secara umum. Karena ada peran perempuan yang bisa mengakibatkan masyarakat itu berubah. Iya, gitu. Yang ada kan perempuannya kok jadi sangat independen, justru laki-lakinya qawamahnya nggak bermasalah gitu. Kan sekarang jadi aneh ketika qawamah laki-laki itu tidak ditempatkan kepada laki-laki, itu bukan digantikan oleh perempuan. Kalau sekarang gitu kan, laki-laki itu qawamahnya kurang nih, kepemimpinannya kurang, ya udah gantiin aja sama perempuan. Nah sekarang gitu, harusnya kan bagaimana caranya supaya laki-laki ini tetap berada di qawamahnya tuh benar gitu, dan perempuan dengan perannya. Nah maka itu menjadi harmonis gitu, kehidupan antara laki-laki dengan perempuan harmonis, bukan setara. Kalau setara sama, Neng. Setara itu sama, ya. Gitu. Kalau misalnya setara itu sama. Tapi kalau Islam itu bukan menuntut kesetaraan, tapi adil. Laki-laki A, perempuan B, beda kan? Beda tapi jadinya serasi. Jadi harmonis, berbeda untuk keserasian nantinya. Seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam. Iya, kalau di dalam Islam gitu. Makanya jelas, karena beda konsepnya. Islam mah gini, peradaban barat mah gini. Jadi beda. Seperti itu. Luar biasa. Berarti sebenarnya dia bertolak belakang ya antara konsep yang ada di dalam Islam, konsep perempuan di dalam peradaban barat. Dan tidak pernah akan bertemu itu. Kayak udah kayak air sama minyak ya. Betul. Tidak akan pernah bertemu antara konsep Islam dengan konsep barat. Terutama terkait dengan perempuan, karena berbeda satu sama lain dalam memandang khususnya perempuan. Banyak sebetulnya, bukan hanya memandang perempuan, berbagai macam permasalahan lain juga banyak. Tapi kan kita sedang membahas perempuan ya pada kesempatan kali ini. Ya Masya Allah, luar biasa ya sahabat cinta Quran. Banyak banget yang bisa kita ambil dari Ustadzah terkait perempuan. Kita bisa membandingkan mana konsep perempuan di dalam Islam dan juga konsep perempuan di dalam peradaban barat. Dan gini nih Ustadzah, kita sebagai perempuan, dan mungkin ada beberapa dari pemirsa sahabat cinta Quran Center yang merasakan seperti itu kan, merasakan yang dampak dari pemikiran ini. Nah kira-kira Ustadzah, apa pesan Ustadzah untuk semua wanita yang di sini dan dimanapun agar tidak terjerumus dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Ya. Yang pasti supaya tidak terjerumus berarti kita harus tahu apa itu keterjerumusan itu. Gitu enggak? Kalau kita menghindari sesuatu berarti kita harus tahu kan sesuatu itu tuh apa. Berarti kita harus tahu dulu, kembali lagi kepada ilmu, kembali lagi kepada belajar. Namun belajar itu kembali lagi harus disertai dengan adabnya, gitu ya. Ada adab dalam belajar, karena banyak orang yang belajar, ilmunya dapat, tapi ternyata salah ilmunya. Salah ngambil ilmu misalnya kepada orang-orang orientalis, tidak pada otoritasnya seharusnya tadi. Itu kan jadinya ternyata salah. Mereka belajar tentang perempuan, mereka ingin berkontribusi untuk meningkatkan derajat perempuan, tapi ternyata jalannya salah. Pemikirannya ternyata tidak murni dari Islam gitu. Nah, jadi pesannya adalah harus belajar disertai dengan adab gitu ya, belajar yang benar tentang Islam. Kemudian belajarnya itu bukan untuk saing-saingan sama laki-laki, enggak gitu. Tapi bukan berarti gini, oh iya saya juga perempuan bisa, bukan gitu. Jadi cara berpikirnya bukan kita belajar itu kita juga bisa. Kalau laki-laki bisa, kita juga bisa, bukan begitu. Tapi lebih ke arah cara pandangnya itu adalah bekerja sama dalam kebaikan, harmonisasi dalam peran membangun peradaban antara laki-laki dengan perempuan. Bukannya pengen lebih-lebihan. Di dalam Islam juga kan ada fastabiqul khairat ya, tapi kan bukan saing-saingan sikut kanan sikut kiri antara laki-laki dan perempuan, tapi kita menjalankan peran sebagai perempuan, laki-laki juga menjalankan perannya gitu ya. Kita juga jangan lupa bahwa menuntut ilmu gitu ya, kamu untuk apa sih menuntut ilmu? Untuk supaya gitu ya. Jadi PR-nya adalah ketika kita belajar konsep wanita dalam Islam berarti kita harus menjadi modelnya. Ya enggak? Kita belajar tentang wanita dalam Islam berarti kita ini yang harus jadi role modelnya, dan itu tuh tidak mudah gitu. Maka kita harus belajar Islam tuh gimana perempuan, maka kita harus berusaha menjadi model perempuan
yang dalam Islam tuh gimana. Itu PR-nya. Representasinya gitu ya. Nah, iya, representasi perempuan dalam Islam tuh gimana? Gitu. Cerdik cendikia, rajin belajar gitu ya, menjadi istri yang menjadi istri yang menenteramkan suaminya, menjadi ibu untuk anak-anaknya, menjadi cahaya untuk peradaban di sekelilingnya. Masya Itu Allah, mungkin ya. luar biasa. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita dapat ya, di waktu yang singkat ini ya Ustazah ya, walau pembahasannya ke sana kemari, cuman dapat intinya komparasi antara pandangan wanita tentang wanita dalam konsep Islam dan juga konsep peradaban Barat itu. Nah, kalau bahas tentang wanita Ustazah kan nggak ada habisnya gitu ya. Karena ini juga podcastnya singkat, padat gitu ya Ustazah. Mungkin kita cukupkan gitu ya Ustazah. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga sahabat cinta Quran sekalian. Ya, sahabat cinta Quran sekalian, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan Ustazah. Pelajaran-pelajaran hal yang baru atau mungkin reminder begitu. Nah, mungkin karena singkatnya podcast kali ini, kita akan sambung ke podcast selanjutnya dan terima kasih. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Saya Lutfiatul Azizah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.